Do that one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18 UIN Imam Bonjol Padang. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang 5 temuan biofisika terbaru dengan dosen pembimbing Ibu Nur Hasna, MSI. Adapun 5 temuan terbaru di dalam biofisika adalah: yang pertama, ditemukannya terapi gen untuk pasien leukemia. Yang kedua, ditemukannya rahim buatan. Yang ketiga, ditemukannya rekayasa gen embrio manusia. 4, temuan gunting DNA bakteri. Dan yang kelima adalah temuan bagian baru pada otak. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas penemuan yang pertama, yaitu terapi gen untuk pasien leukemia. Kelima penemuan ini adalah hasil temuan pada 10 tahun terakhir. Percobaan terapi gen telah disetujui oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat pada 2 pasien kanker darah alias leukemia, melansir dari website National Cancer Institute. Teknik yang disebut sebagai CAR-T sel imunoterapi ini merupakan cara baru dalam mengobati pasien kanker. Bila berhasil, teknik ini kemungkinan dapat menggantikan proses kemoterapi yang selama ini digunakan. Pada teknik CAR-T ini, dokter menggunakan sel T, sel imunitas tubuh, dari tubuh pasien yang telah dimodifikasi secara genetik. Sel hasil modifikasi ini memiliki kemampuan untuk memproduksi protein buatan bernama chimeric antigen reseptor yang digunakan untuk mengenali sel kanker di tubuh pasien. Setelah diproduksi dalam jumlah yang cukup, sel T hasil modifikasi ini kemudian disuntikkan kembali ke tubuh pasien untuk membunuh sel kanker secara otomatis. Selanjutnya adalah penemuan kedua, yaitu rahim buatan. Tim dokter di Philadelphia, Amerika Serikat berhasil membuat terobosan baru dengan rahim buatan hasil temuan mereka. Dilansir dari futurism.com, tim ini menggunakan biobag berisi cairan yang mirip dengan air ketuban untuk membesarkan fetus domba berusia 105 hari selama 4 minggu. Selama proses tersebut, tim ini pun bisa menyaksikan pertumbuhan fetus kambing prematur tersebut melalui plastik tembus pandang yang digunakan. Biobag sejatinya dikembangkan bukan untuk menggantikan fungsi rahim, namun sebagai alat penyelamat untuk merawat bayi prematur. Dengan menggunakan alat ini, bayi yang lahir prematur memiliki peluang selamat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan prosedur standar saat ini. Nah, penemuan ketiga yaitu rekayasa gen embrio manusia. Setelah perjuangan selama lebih dari 5 tahun, para peneliti akhirnya berhasil melakukan pengeditan gen pada embrio manusia yang variabel.
Hal ini pertama kali dilakukan oleh tim peneliti Cina Beijing Proteome Research Center pada bulan Maret, disusul oleh beberapa kelompok terpisah di bulan Agustus dan Oktober. Dilansir dari Science News, penemuan ini disebut sebagai lompatan besar di bidang bioteknologi modern. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti bisa mengedit gen-gen pembawa penyakit keturunan seperti hemofilia dan buta warna. Hal ini menurunkan risiko terjadinya cacat lahir bagi pasangan suami istri yang memiliki riwayat penyakit keturunan di keluarganya. Di sisi lain, metode yang sama mungkin juga bisa digunakan untuk merancang penampilan si calon bayi sesuai dengan permintaan orang tua, atau bahkan menciptakan manusia super untuk keperluan perang. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan peneliti mengenai etika rekayasa gen pada embrio manusia. Temuan keempat yaitu gunting DNA bakteri. Emmanuel Carpentier dari Prancis dan Jennifer Doudna dari Amerika Serikat dianugerahi Nobel Kimia 2020 untuk mengembangkan teknik editing genetika yang dikenal dengan nama CRISPR-Cas9 atau gunting genetika. Dengan menggunakan teknik ini, para peneliti bisa mengubah DNA binatang, tumbuhan, atau organisme mikro dengan presisi sangat tinggi. Penemuan itu dimulai saat Carpentier meneliti sejenis bakteri yang tidak berbahaya. Ia menemukan molekul yang sebelumnya tidak dikenal, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan purba bakteri bersangkutan. Molekul ini melumpuhkan virus dengan cara menggunting bagian DNA-nya. Setelah mempublikasikan temuan ilmiah ini pada 2011, Carpentier bekerjasama dengan Doudna untuk merekayasa gunting genetika dari bakteri bersangkutan. Mereka menyederhanakan pemotongan kode genetika bersangkutan agar mudah digunakan pada material genetika organisme lainnya. Kedua ilmuwan perempuan ini memprogram ulang gunting genetika agar bisa memotong DNA molekul apapun pada bagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini membuka jalan bagi para ilmuwan untuk menulis ulang kode genetika di lokasi DNA digunting. Selanjutnya, penemuan yang kelima yaitu bagian baru pada otak. Ilmuwan telah mengidentifikasi bagian baru dari otak manusia yang bernama nucleus endorestiform. Letaknya berada di persimpangan antara otak dan sumsum tulang belakang. Profesor George Paxinos dari Neuroscience Research Australia berpendapat bahwa penemuan nucleus endorestiform sangat menarik. Pasalnya, hanya manusia yang memiliki bagian otak ini. Sementara itu, binatang seperti monyet memiliki struktur tubuh hampir mirip manusia. Nucleus endorestiform adalah sekelompok neuron yang bentuknya seperti sebuah pulau di sungai. Sampai sekarang, tugas inti endorestiform masih menjadi misteri untuk ditelaah, kata Paxinos. Paxinos mengatakan bahwa dia hanya bisa membuat perkiraan sementara berdasarkan area bagian otak ini ditemukan. Bisa jadi fungsi nucleus endorestiform adalah berkaitan dengan kontrol motorik halus. Lebih lanjut, Paxinos mengatakan bahwa dia telah mencurigai kehadiran nucleus endorestiform selama 3 dekade. Namun baru belakangan ini ia berhasil membuktikan keberadaannya. Paxinos menggunakan teknik pewarnaan dan pencitraan untuk menjalankan penelitiannya.
Jika didukung dan dikonfirmasi oleh ilmuwan lain, penemuan ini bisa memperluas pemahaman tentang otak, bahkan tak menutup kemungkinan bahwa penggalian lebih dalam terhadap bagian ini dapat menemukan fakta baru berkaitan dengan penyembuhan untuk kondisi neurologis seperti penyakit Parkinson dan motor neuron. Baiklah teman-teman, itulah 5 temuan terbaru di dalam biofisika yang wajib kita ketahui. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.